Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Edi Firmansyah, 11 TKJ 2 absen 17. Pertama, komunikasi video. Masalah yang sering sekali terjadi pada kamera CCTV dan vendor itu ketika melihat hasil dari gambar kamera di layar yang tidak sesuai harapan. Contohnya, hasil dari tangkapan kamera itu silau, goyang, blur, dan bergaris. Inilah yang menjadi problematika CCTV. Karena sulitnya mengatasi masalah yang terjadi karena kamera CCTV, maka dipakai cara coba-coba. Penerapan ini bukan tanpa alasan. Kita hanya melihat gejala yang tampak dari hasil rekaman CCTV tanpa bisa memprediksi sebelumnya. Jenis masalah dari gangguan ini dibuat untuk diharapkan membantu teknisi dan vendor bisa menyelesaikan masalah gangguan kamera CCTV. Pertanyaan pertama, apa itu vendor? Perusahaan yang berkontribusi barang-barang atau jasa. Secara umum, vendor rantai supply memproduksi, persediaan atau stok barang dan menjual kepada hubungan lanjutan dalam rantai. 2. Mengapa gambar bisa silau? CCTV yang silau memang sering muncul saat posisi kamera melihat benda yang bisa memantulkan cahaya. Contohnya, sinar matahari ataupun sinar dari lampu yang jatuh di atas lantai maupun di dinding tembok yang berwarna putih. Mengapa gambar terkadang pudar? Biasanya hasil kamera CCTV yang pudar itu ditandai dengan lemah warna dari tepi-tepi objek yang ditangkap. Penyebab utamanya biasanya itu kabel yang kualitasnya jelek serta power supply yang lemah. 4. Apa sebab gambar bisa bergelombang? Hasil yang ditangkap goyang atau bergelombang itu umumnya disebabkan oleh infraksi dari frekuensi yang rendah. Contohnya, jika frekuensi listrik 220 volt atau 50 Hz dari PLN atau genset. Pertanyaan kelima, terkadang gambar bisa bergaris. Kenapa itu bisa terjadi? Hasil CCTV bergaris ini disebabkan oleh gangguan frekuensi yang tinggi, seperti lokasi yang berdekatan dengan pemancar siaran radio amatir, dan citizen band. Kedua, komunikasi audio. Gangguan pada hub atau switch. Hub atau switch adalah terminal atau pembagi sinyal data bagi kartu jaringan atau network card. Bila hub mengalami kerusakan, berarti seluruh jaringan juga tidak bisa berfungsi untuk berkomunikasi antar workstation dan komputer workstation dengan server. Kerusakan bisa dilihat pada lampu indikator power dan lampu indikator untuk masing-masing workstation. Bila lampu indikator power mati, berarti kemungkinan hub tersebut rusak. Bila ada lampu indikator workstation yang mati, tandanya komputer workstation sedang tidak aktif atau ada gangguan. Jika memang terjadi kerusakan pada hub dan sudah tidak bisa digunakan, pada solusinya harus diganti dengan yang baru atau memperbaiki di tempat servis khusus. Pertanyaan pertama, apa hub atau switch? Hub atau switch adalah terminal atau pembagi sinyal data bagi kartu jaringan network card. Kedua, apa network card? Sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. 3. Apa yang terjadi jika hub mengalami kerusakan? Seluruh jaringan juga tidak bisa berfungsi untuk workstation dengan server. 4. Apa ciri-ciri hub tersebut rusak? Lampu indikator power hub mati. 5. Jika kerusakan hubungan hub parah, apa solusinya? Harus diganti dengan yang baru atau memperbaikinya di tempat servis khusus. Ketiga, ada audio video. Masalah tidak dapat bergabung ke panggilan video meeting bisa terjadi karena sinyal yang buruk. Untuk itu, dipastikan Anda memilih tempat di mana Anda bisa mendapat akses sinyal yang baik saat digunakan memakai WiFi. Selain itu, masalah lainnya tidak dapat bergabung ke panggilan video meet juga bisa terjadi pada ponsel SIM ganda. Jika Anda mengalami hal ini, sebaiknya nonaktifkan SIM kedua atau beralih ke WiFi. Pertanyaan pertama, apa masalah utama mengenai tidak bisa bergabung ke panggilan video? Masalah tidak dapat bergabung ke panggilan video meeting bisa terjadi karena sinyal yang buruk. Kedua, bagaimana cara kita mendapatkan akses sinyal yang baik?
Untuk itu pastikan Anda memiliki tempat yang baik atau gunakan WiFi. 3. Selain jaringan buruk, apa yang menyebabkan tidak bisa bergabung? Masalah lainnya tidak dapat bergabung ke panggilan video. Meet juga bisa terjadi pada ponsel SIM ganda. 4. Apa yang harus kita lakukan jika memiliki SIM ganda? Sebaiknya nonaktifkan SIM kedua atau beralih ke WiFi. 5. Apakah Google Meet bisa menggunakan media selain HP? Pengguna bisa menggunakan layanan Google Meet secara cuma-cuma, baik melalui aplikasi desktop, PC atau laptop, maupun mobile atau smartphone. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.